mengamankan sedikitnya 9 lembar baju kaos anak-anak yang bertuliskan I Love PKI di Makodim 0116 Nagan Raya di Kompleks Perkantoran Sukamakmur. Temuan baju ini membuat heboh masyarakat di Nagan Raya. Baju tersebut ditemukan warga di sebuah pusat perbelanjaan terkemuka di Nagan Raya. Kemarin sore memang kita sudah menerima laporan dari masyarakat telah ditemukan beberapa kaos anak-anak yang di bagian belakangnya ada tulisan I Love PKI. Jadi diawali dengan ada masyarakat yang mau membeli baju, kemudian sedang dia memilih-milih ternyata membaca tulisan itu. Kemudian dikonfirmasi ke penjual, kemudian setelah dicek dan dibenarkan oleh penjual bahwa itu ada tulisan PKI, sehingga barang-barang itu semua diambil, kemudian dibawa diserahkan ke Kodim. Yang jadi masalah kan yang dekat barang dari mana? dari iya turun tangannya. Tapi kok di bawah saya juga nih sambil ini lagi nih kayak langit Yang kita terima ada 8 potong, cuman dari pengakuan si penjual bahwa beliau ini membeli kaos dari Jakarta, kemudian dikirim menggunakan paket sebanyak 18 potong. Dari 18 potong itu sudah 10 terjual, hingga sisanya 8, dan 8-8-nya sekarang sudah diserahkan ke Kodim. Ya. Itu asal bajunya dari mana Pak? Dalam negeri atau dari luar? Kalau dari pengakuan si pembeli bahwa dia beli itu dari Jakarta, cuman kalau kita melihat merek dengan tulisan yang ada di kerah itu dari luar. Publik digegerkan dengan munculnya sebuah viral di media sosial Facebook soal 102.000 kaos bergambar Palu Arit di hari lahir Partai Komunis Indonesia. Bahkan yang terkini, sebuah buku berjudul Palu Arit di Ladang Tebu ditemukan di sebuah toko di daerah Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Terkait hal tersebut, Komandan Kodim 0505 Garing Jakarta Timur Letnan Kolonel Iwan Setiawan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan hal serupa. Kami himbau kepada masyarakat jika menemukan hal-hal yang berbau seperti itu, segera melapor kepada polisi atau kepada kami TNI, terutama kepada Komando Kewilayahan untuk kami tindak lanjuti, kata Iwan kepada wartawan di kantornya Jalan DR Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Dirinya mengingatkan isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 soal larangan menyebarluaskan ajaran komunisme. Supaya masyarakat paham, untuk kami tindak lanjuti pelarangan tersebut, katanya. Selain itu, pihaknya juga meningkatkan kewaspadaan dengan aktif mencari informasi intelijen. Untuk itu, Iwan berharap agar warga khususnya di Jakarta Timur untuk mengerti. Kami antisipasi penyebaran kaos, pamflet, stiker, dan lain-lain, katanya. Sebelumnya, sebuah buku dengan judul Palu Arit di Ladang Tebu diamankan petugas dari Komando Distrik Militer 0505 Jakarta Timur. Sekitar pukul 18.30 WIB, personil Kodam Kapten CKOAAN berniat beli perlengkapan olahraga di kawasan Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian saat akan mencoba celana masuk ke gudang toko tersebut, di ruangan ganti terdapat sebuah buku dengan judul Palu Arit di Ladang Tebu, kata Iwan. Selanjutnya, kata Iwan, Kapten Aan melapor kepada staf Intel Kodam Jaya Jayakarta. Pihaknya sebagai pemegang komando kewilayahan langsung meluncur ke lokasi. Setelah dicek, buku tersebut masih ada di gudang. Kemudian kami minta keterangan kepada saudara Diki Firmansyah, penjaga toko,
berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa buku tersebut beli di toko buku di wilayah, kata Iwan. Lebih lanjut, menurutnya buku tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti dan dilaporkan ke staf Intel Kodam Jaya, Jayakarta. Dari pengakuan yang bersangkutan, dia memiliki hobi membaca buku, jadi berbagai macam buku dibaca termasuk buku ini, katanya. Untuk diketahui, penemuan buku ini sempat menjadi viral di media sosial dalam akun Facebook Mabes TNI Community. Buku tersebut dengan sampul berwarna merah itu diletakkan di sebuah pot tumbuhan. Info yang beredar, buku ini beredar di sebuah toko di daerah Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Tulis akun tersebut. Panglima TNI minta warga lapor aparat jika melihat atribut PKI. Dilansir dari Jakarta Peka, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan atau bahkan melihat adanya atribut-atribut PKI. Hal ini terkait adanya peredaran atribut-atribut PKI yang dianggap kian marak. Bahkan, lanjut Panglima TNI, seperti halnya personel TNI, apabila warga tidak melaporkan soal adanya atribut PKI tersebut, maka dapat berpotensi terkena sanksi hukum. Apabila melihat atribut PKI agar melaporkan ke aparat, karena bukan hanya TNI, masyarakat pun apabila melihat sesuatu kejahatan dan dia diam saja akan terkena sanksi hukum juga, ujar Panglima TNI. Dalam menyikapi perkembangan penyebaran ajaran komunisme dan berbagai atribut PKI, TNI mengacu pada TAP MPRS 25/1966, TAP MPR 1/2003, dan Undang-Undang RI Nomor 27/1999, Pasal 107A sampai dengan 107F tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Atas dasar norma hukum ini, setiap personel TNI diwajibkan menindak setiap upaya penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme, dan penyebaran atribut-atribut PKI yang sejak 1966 telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia untuk kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Bahkan menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Tatang Sulaiman, jika ada personel TNI yang melakukan pembiaran terhadap penyebaran atribut PKI tersebut, justru akan mendapatkan sanksi hukum. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh para komandan satuan dan prajurit di lapangan dalam menertibkan maraknya atribut dan simbol PKI sudah benar dan sesuai aturan. Jika TNI membiarkan dan tidak menindaknya, maka justru TNI akan disalahkan karena melanggar pasal pembiaran terhadap kejahatan, yaitu pasal 164 KUHP, kata Tatang. Pihak aparatur, baik itu kepolisian, melarang, apalagi TNI dilarang. Jelas. Angkat tangan deh udah. Negara kita sudah negara dikuasai oleh PKI. Tidak saya menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Gerakan yang berhubungan dengan apa yang dituliskan oleh Bambang Tri ini patut diduga merupakan sebuah fakta yang realistis gitu. Ya, yang saya sayangkan Bambang Tri tidak diberikan kesempatan cover both side, dan memang keadaannya seperti itu. Di negeri ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sesuatu, dia hanya punya dua posisi. Dia dibina atau dibina. Sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Bambang Tri dulu ditangkap gara-gara nulis itu? Terus kenapa orang yang punya buku Jokowi Undercover harus ditangkap? Memang apa isi buku itu? Ya, kalau memang tidak bohong, kenapa mesti ketakutan? Kalau memang tidak salah, kenapa orang mesti ditangkap? Ini kalau dibiarkan, ini akan kembali kepada Nasako. Tentara juga ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, itu bisa kejadian pembantaian seperti dulu. Nggak bener lah, apakah saya benci Jokowi karena dia Cina? Kan nggak mungkin. Apakah saya benci dia karena dia PKI? Wong dia bukan PKI kok, bagaimana mungkin? Banding, pasti banding. Yang ngomong Bambang Tri gila, berarti orang itu satu golongan, satu kubu, satu resonansi, satu kolam. Dengan siapa? Dengan yang diserang Bambang Tri, PKI, komunis, sekuler, liberal, Nusantara itu.